Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Arumhandayani. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi bisnis. NIM saya 24101133200001. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait sejarah dari 3 Presiden Republik Indonesia serta kebijakan ekonominya selama mereka menjabat sebagai presiden, yaitu yang pertama ada Presiden Soekarno, kedua Soeharto, dan yang ketiga B.J. Habibie. Karena dari itu, jangan lupa simak video kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan terkait presiden pertama kita yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967, yaitu Presiden Bapak Soekarno. Nah, Bapak Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang memimpin sejak 1945 setelah memproklamasikan kemerdekaan bersama Muhammad Hatta. Pada masa pemerintahannya, Indonesia menghadapi tantangan besar seperti mempertahankan kemerdekaan, konflik politik dalam negeri, dan masalah ekonomi. Menjelang akhir kekuasaannya, kondisi ekonomi memburuk dengan inflasi yang sangat tinggi dan ketidakstabilan politik. Pada tahun 1967, kekuasaannya beralih kepada Soeharto setelah situasi politik pasca 1965 semakin tidak stabil. Nah, kebijakan Soekarno berfokus pada kemandirian dan peran besar negara, tetapi di akhir masa jabatannya ekonomi mengalami inflasi yang sangat parah dan sangat krisis keuangan. Lalu yang kedua yaitu Presiden Soeharto yang menjabat pada tahun 1967 hingga 1998. Soeharto menjadi Presiden Indonesia pada 1967 setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di tengah krisis politik dan ekonomi pasca 1965. Saat itu inflasi sangat tinggi dan kondisi negara sangat tidak stabil. Ia membentuk pemerintah Orde Baru dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi pada 1998. Krisis moneter dan gelombang reformasi memaksanya mundur setelah 32 tahun berkuasa. Kebijakan ekonomi Soeharto berfokus pada stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan jangka panjang, tetapi pelaksanaannya diwarnai oleh KKN dan ketergantungan pada utang luar negeri. Sekarang kita lanjut pada pembahasan presiden kita yang ketiga, yaitu B.J. Habibie yang menjabat pada tahun 1998 hingga 1999. B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia pada tahun 1998 setelah pengunduran diri dari Soeharto di tengah krisis moneter dan gejolak reformasi. B.J. Habibie sendiri lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare. Ia adalah ahli teknik penerbangan yang pernah menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Pada tanggal 21 Mei 1998, ia menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto yang memimpin hingga 1999 dan berperan dalam masa transisi reformasi serta pemulihan ekonomi setelah krisis dan kebijakan ekonomi. Habibie berfokus pada pemulihan stabilisasi dan membangun kembali kepercayaan pasar agar Indonesia bisa keluar dari krisis dan kembali tumbuh. Rupiah bisa mencapai level terkuatnya sepanjang sejarah sejak reformasi, yaitu di level 6.500-an hingga ia pun dikenal sebagai seorang penjinak rupiah. Oke, dari masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, hingga B.J. Habibie, kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Pada masa Soekarno, ekonomi lebih berfokus pada kemandirian nasional dan pembangunan proyek besar. Namun, kondisi politik dan kebijakan yang kurang stabil membuat inflasi tinggi dan ekonomi tinggi melemah.
memasuki era Soeharto, pemerintah memprioritaskan stabilisasi ekonomi, inflasi berhasil ditekan, investasi asing dibuka, pembangunan infrastruktur diperluas, dan pertumbuhan ekonomi meningkat cukup pesat. Meski begitu, muncullah masalah baru seperti kesenjangan sosial dan ketergantungan pada utang luar negeri. Saat B.J. Habibie memimpin di masa transisi, fokusnya utamanya adalah pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Reformasi perbankan dilakukan, stabilitas mulai kembali, dan kepercayaan pasar perlahan pulih. Walaupun prosesnya tidak instan, secara keseluruhan perkembangan setelah kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bergerak dari fase pencarian jati diri menuju stabilisasi dan pertumbuhan, lalu ke tahap pemulihan dan reformasi. Setiap masa memiliki tantangan dan dampaknya sendiri, tetapi semuanya menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia hingga sekarang. Baik, dari saya, Pratiwi Arumhandayani pamit undur diri. Penjelasan terkait 3 Presiden Indonesia beserta kebijakan ekonominya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye-bye. Zaman presiden siapa hidup itu lebih enak? Kalau dulu emang lebih enak. Tapi kali apa Zaman presiden siapa? Harto. Alasannya Pak? Apa-apa serba murah. Zaman presiden siapa hidup itu lebih baik dan enak? Kalau lebih bagusnya itu zaman Pak Harto itu, Pak. Di zaman presiden siapa hidup itu lebih enak? Harto. Di zaman presiden siapa hidup itu lebih baik? Harto. Di zaman presiden siapa hidupnya itu lebih baik? Di zaman presiden siapa hidup itu lebih enak dan baik? Saya oleh Pak Harto. Zaman Pak SBY paling lebih enak itu zaman Pak Harto. Sampai Pak Harto itu rakyatnya itu sama normal, sama apa bertanggung jawab. Saya Soekarno. Kenapa kamu tanya begitu? Saya Fakhrudin Yusuf Habibie. I will never step down. Saya Megawati Soekarno Putri. Kalau tidur di luar saja. Saya Joko Widodo. Saya Prabowo Subianto.